Kawan sekalian, jangan beli kendaraan pribadi sebelum nonton video ini. Kenapa? Karena hari ini Koren akan ajarin bagaimana sih cara hitungannya. Sebenarnya lebih baik kita punya mobil sendiri atau naik kendaraan umum, atau ya seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, Koren kasih ilustrasi ya. Misalnya kita berencana membeli sebuah mobil seharga 115 juta. Ya. Nah, untuk membeli mobil seharga 115 juta ini kita harus DP kurang lebih sekitar 25%, ya. 28.800.000 rupiah, dan sisanya 75% kita cicil, ya. Untuk mempermudah bisa kita cicil sebesar 4 tahun, ya, kita cicil selama 4 tahun sebesar 2.750.000 per bulan, jadi kali 48, maka total cicilan kita adalah 132 juta rupiah. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk membeli mobil ini adalah sebesar 160.880.000 rupiah. Belum selesai sampai sono, kita punya mobil, kita harus maintenance mobil itu, servis dan lain sebagainya, ya. Biayanya adalah sebesar 1.500.000 rupiah per tahun kali 4 sama dengan 6 juta rupiah. Lalu ada juga biaya-biaya lain seperti bensin, parkir, dan tol sebesar 6 juta per tahun kali 4 24 juta rupiah. Maka biaya yang kita keluarkan untuk mempunyai mobil itu selama 4 tahun adalah sebesar 190.880.000 rupiah. Kalau nggak tambahin biaya-biaya lain seperti asuransi di sini untuk mempermudah. Nah, lalu kalian harus ingat ketika kita memiliki aset, maka aset itu juga terdepresiasi, ya. Terutama mobil. Kalau rumah itu apresiasi. Nah, misalnya di tahun pertama harga mobil kita menjadi 103.950 juta, tahun kedua segini, tahun ketiga segini, tahun keempat resale value, ya, harga jual kembali mobil kita sebesar 69.300.000 rupiah. Nah, kalau kita jual 69.300.000 rupiah, maka dikurangi biaya yang kita sudah keluarkan sebesar 190.880.000 rupiah, maka expected loss kita adalah 121.580.000 bagi 48, atau kurang lebih sebesar 2,5 juta per bulan. Jadi maksudnya adalah begini, berapa biaya yang kita keluarkan setiap bulannya kalau kita tidak memiliki mobil ini sendiri, gitu loh. Ya, misalnya kita naik apa ya? Misalnya kita naik Gokar sebesar 75.000 rupiah per hari, ya, kali 30 hari, ya, biarpun kita nggak kerja kan kita tetap pakai alat transportasi untuk pergi ke lain tempat dan lain sebagainya, ya. Maka 30 hari ini sebesar 2.250.000 rupiah per bulan, ya, dibandingkan tadi, ya, 2,2532.750 per bulan. Maka tentu saja biaya yang kita keluarkan setiap bulannya lebih kecil dibanding kita memiliki kendaraan sendiri, gitu. Namun kalau jarak tempuh kita semakin jauh, ya, Gokar kita semakin jauh, ya, biaya ini bisa juga naik. Tapi biasanya di Indonesia, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya terutama, itu di Jabodetabek kita sudah memiliki alat transportasi yang baik, jadi bisa disubsidi dengan naik kereta atau kendaraan umum yang lainnya. Jadi tentu saja menurut opini Ko Erwin, kalau kita memiliki kendaraan pribadi sendiri, biaya yang kita keluarkan itu pasti lebih besar dibanding kita naik kendaraan umum atau kita naik kendaraan ride sharing, ya, seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Namun tentunya ada prestis tersendiri kalau kita memiliki kendaraan pribadi, dan ada fleksibilitas sendiri kalau kita memiliki kendaraan pribadi. Tapi secara biaya tentu saja lebih tinggi untuk memiliki kendaraan pribadi. Nah, jadi terserah kawan sekalian, kalau kalian lebih memilih untuk secara jangka panjang, lebih baik saat ini kita memakai ride sharing atau kendaraan umum, sehingga uang expected loss, misalnya kalau yang ini, ya, 300.000 rupiah per bulan, kita investasikan 3,6 juta per tahun, ya, selama 10 tahun menjadi 36 juta. Tapi kalau kita investasikan dengan bunga 10%, ya, ini bisa menjadi berapa ratus juta dalam 10 tahun berikutnya, ya. Dan kalau kita bisa saving lebih lagi pengeluaran untuk transportasi kita, maka cicilan itu bisa kita tambahkan di kita punya saving atau investasi, sehingga uang ini menjadi lebih besar. Nah, kalau menurut kalian lebih baik selama kita muda kita hemat dulu selama
10, 15, 20 tahun, sehingga nanti ketika umur kita udah lebih mapan, ekonomi kita lebih mapan, kita baru memiliki kendaraan pribadi. Nah, sekian dari Pak Erwin. Kalau kalian ada pertanyaan atau tanggapan, silakan spill di kolom komen. Salam cuan.